Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Tentunya aku di sini nggak sendiri. Aku di sini bersama 4 rekan aku dari kelompok 3 juga. Di sini kami akan membahas mengenai fenomena-fenomena mengenai perusahaan-perusahaan atau sebuah organisasi yang dapat dikatakan bermasalah atau memiliki sebuah fenomena. Oleh karena itu, kali ini kita menamai perbincangan kita kali ini dengan nama ISMA, isu manajemen. Oke. Sebelum itu, perkenalkan kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Katusuri Anjani dengan NIM 2307 521 nomor absen 11. Perkenalkan, saya Niko Martanya Pertasuarani dengan NIM 2307 nomor absen 10. Perkenalkan, saya Dima Dewi Sutasana dengan NIM 2307 521 dengan nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Karin Skalbianti dengan NIM 2307521 nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Adika Yunita Yulandari, NIM 23075210055 nomor absen 03. Oke, segitu dulu perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan langsung membahas mengenai ISMA, isu manajemen oleh kelompok 3. Selamat menyaksikan guys. Halo guys, selamat datang di ISMA Podcast. Perkenalkan, aku Dima Dewi Sutasana selaku host pada podcast kali ini. Oke, pada podcast kali ini aku bakal membahas terkait fenomena-fenomena yang terjadi pada suatu perusahaan atau organisasi. Pada podcast kali ini juga aku nggak ngebahas satu aja, tapi 4 fenomena yang bakal aku ulas pada 4 pembicara. Selanjutnya kita masuk ke fenomena pertama, yakni oknum yang kurang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya dalam suatu perusahaan atau organisasi, yang bakal dibahas pada aku dan juga Kak Anya. Untuk Kak Anya, dibicara. Oke, selamat datang Kak Anya dalam ISMA Podcast. Nah, mulai nih, gimana perasaan Kak Anya diundang dalam podcast terbesar di Indonesia sebanyak 20.000 subscriber nih? Gimana Kak Anya? Tentunya itu bukan suatu kebanggaan, suatu kehormatan juga ya. Jadi aku mau nanya-nanya nih terkait fenomena yang terjadi di perusahaan atau organisasi. Sebelum itu, aku mau Kak Anya nih, biar makin akrab kan sama teman-teman ISMA. Mungkin Kak Anya bisa perkenalkan nama atau mungkin asal Kak Anya. Oke, jadi nama lengkap ini Niko Martanya Pertasuarani atau bisa dipanggil Kanya. Aku asal dari Pasar, asli juga dari Pasar. Anjay, anak Kodiar dan kota Mandia. Oke, pembahasan yang akan kita bahas yakni oknum yang kurang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya di dalam suatu perusahaan dan juga organisasi. Terus kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Sebelum itu, aku lupa. Kak Anya ini dari perusahaan di mana? Aku dari produksi manajemen sih. Oke, pas banget. Maksudnya kita langsung ke pembahasan yang pertama nih. Mengapa kejadian atau fenomena tersebut bisa terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi? Oke, kami semua seperti yang kita tahu ya, untuk mengerjakan pekerjaan itu bukanlah suatu hal yang sederhana, di mana penting bagi kita untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan yang diberikan dengan tepat. Karena kesuksesan sebuah perusahaan itu bergantung pada kinerja karyawannya, begitu juga dengan kesuksesan sebuah organisasi yang bergantung pada kinerja sebuah organisasinya. Namun nih, ternyata masih banyak oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab di kami semua. Tentunya karena kurang bertanggung jawab tersebut mengakibatkan penurunan kinerja yang berdampak pada perusahaan atau organisasinya. Ada pun beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya rasa tanggung jawab atau penurunan kinerja. Yang pertama itu adanya tekanan, lebih tepat itu adalah tekanan yang tinggi sih Kak. Tekanan terlalu tinggi dari pekerjaan atau tugas yang diberikan itu biasanya membuat para karyawan atau anggota sebuah organisasi itu kadang sampai burnout atau stres. Dan karena mereka merasa stres itu kemudian membuat mereka sulit untuk melakukan pekerjaan yang akan menyebabkan penurunan kinerja, dan hal tersebut akan membuat kurangnya rasa tanggung jawab kita sebagai karyawan atau sebagai anggota organisasi. Selanjutnya itu ada rasa malas nih. Rasa malas itu merupakan akar dari sikap yang tidak bertanggung jawab. Emang sulit bagi kita untuk mengenali rasa malas itu. Tapi kalau kita udah terlanjur malas dan tidak melawan rasa malas itu, tentunya hanya akan muncul rasa tak bertanggung jawab. Nah, yang lain nih ada kebiasaan untuk melakukan mudah atau ringan suatu pekerjaan atau tugas. Tidak semua pekerjaan atau tidak semua tugas itu dapat diselesaikan dengan mudah nih. Tentunya hal tersebut akan menyebabkan seseorang atau individu menjadi lari dari tanggung jawab diberikan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih, terkait manajemen. Pertanyaan kedua nih, menurut Kak Anya, pendekatan manajemen yang mana yang bisa menjelaskan fenomena tersebut? Oke, jadi menurut aku sendiri, pendekatan yang sesuai terkait fenomena tersebut itu adalah pendekatan behavioral atau pendekatan perilaku manusia. Dengan ada sumber daya yang berkompeten, tentunya mampu membantu suatu perusahaan atau organisasi untuk berkembang dan untuk mencapai tujuan. Para manajer atau pemimpin organisasi mampu memotivasi karyawan atau anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Oke, kita lanjut nih Kak Anya. Pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir nih. Yang terakhir, menurut Kak Anya lagi, pendapat Kak Anya nih, manajemen mana yang bisa menjadi solusi dalam fenomena ini? Oke, jadi izin jawabnya Kak Wisnu. Jadi kalau menurut aku sendiri, manajemen yang bisa menjadi solusi atas fenomena tersebut itu adalah human relation, di mana dalam perusahaan human relation management itu memiliki peran untuk memastikan karyawan atau anggota suatu organisasi itu berada pada posisi pekerjaan yang tepat. Beberapa cara yang dapat diterapkan sebagai human relation. Yang pertama adalah reward and punishment, di mana perusahaan tersebut memberikan reward atau penghargaan dan juga memberikan punishment atau hukuman apabila karyawan atau anggota organisasi tersebut melakukan kesalahan. Yang kedua ini ada evaluasi terakhir, ini adalah komunikasi yang efektif yang tentunya akan membentuk atau membangun kinerja karyawan atau anggota organisasi untuk menjadi lebih baik sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab.
Oke, pembahasan kita sudah habis nih katanya terkait oknum yang kurang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Oke, aku mengucapkan terima kasih banyak rekan-rekannya yang mampir ke podcast terbesar di Indonesia, Isma Podcast, dan aku serahkan waktu tempat kepada kakaknya untuk kembali melakukan aktivitasnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Wisnu. Oke, itu tadi pembahasan pertama terkait oknum yang kurang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya di dalam suatu perusahaan atau organisasi yang kita sudah ulas tadi bersama kakaknya. Selanjutnya, kita akan membahas fenomena kedua yakni perbedaan pendapat atau opini dalam suatu organisasi, contohnya dalam menyelesaikan tugas atau menyelesaikan suatu masalah. Untuk Kak Rizka, saya persilakan. Oke Kak Rizka, gimana nih kabarnya hari ini? Oke, kabarku hari ini baik banget nih. Kabarmu gimana, Wisnu? Aku baik banget dan semangat banget buat berbincang bareng Kak Rizka nih. Oke, sebelumnya Kak Rizka bisa memperkenalkan diri ke Sobat Isma. Halo guys, perkenalkan nama aku Kak Rizka Duyanti, bisa dipanggil Rizka. Oke, aku mau mengingatkan nih, fenomena yang kita bahas yaitu perbedaan pendapat atau opini dalam suatu organisasi, contohnya dalam melaksanakan tugas atau menyelesaikan suatu masalah. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau nanya nih, Kak Rizka ini program studi mana? Aku dari program studi manajemen. Aduh, pas banget nih sama pertanyaan selanjutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama nih Kak Rizka. Pertanyaan yang pertama yaitu, kenapa kejadian atau fenomena itu bisa terjadi dalam suatu organisasi? Oke Wisnu, kenapa sih kejadian ini itu bisa terjadi? Karena individu dalam suatu organisasi itu pastinya memiliki perbedaan pendapat antara masing-masing forum di dalam suatu forum, baik itu forum formal maupun non formal. Perbedaan ini itu dapat muncul karena adanya beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu beragam latar belakang. Individu dalam suatu organisasi itu pastinya memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari pendidikannya dan pengalamannya. Perbedaan ini dapat mempengaruhi cara pandang mereka untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kedua yaitu tujuan yang berbeda. Setiap individu dalam suatu organisasi pastinya mereka memiliki tujuan yang berbeda dari individu lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi adanya perbedaan pendapat mereka tentang tugas atau menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang ketiga itu keterbatasan informasi. Nah, setiap orang itu tidak semuanya memiliki akses atau pemahaman yang sama terhadap informasi yang relevan. Hal ini juga dapat mempengaruhi adanya perbedaan pendapat. Nah, yang terakhir itu gaya bahasa. Gaya bahasa yang berbeda dapat juga mempengaruhi komunikasi yang efektif. Oke, berarti ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Di antaranya yang pertama, beragam latar belakang, yang kedua tujuan yang berbeda, yang ketiga keterbatasan informasi, dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Itu Kak Rizka. Iya, benar Wisnu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak Rizka. Nah, Kak Rizka dari program studi manajemen nih, pasti tahu nih pendekatan manajemen yang mana yang bisa menjelaskan fenomena tersebut. Tahu dong. Jadi pendekatan manajemen mana sih yang bisa menjelaskan hal tersebut? Pendekatan manajemen behavioral. Kenapa? Karena pendekatan manajemen behavioral ini berfokus pada pemahaman perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi, termasuk bagaimana cara mereka berinteraksi, berkomunikasi, dan mengatasi perbedaan pendapat. Oke, berarti pendekatan manajemen yang dapat menjelaskan hal tersebut itu menurut Kak Rizka itu pendekatan behavioral. Iya, benar. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan terakhir kita nih. Pertanyaan terakhir ini masih terkait manajemen. Menurut Kak Rizka, manajemen yang mana yang bisa menjadi solusi dari fenomena ini? Oke, menurut aku itu manajemen mana sih yang bisa menjadi solusi? Yaitu manajemen human relations atau hubungan manusia. Kenapa? Karena manajemen ini adalah tentang cara kita menjalin hubungan satu sama lain di tempat kerja. Ketika adanya perbedaan pendapat di tempat kerja, pendekatan ini menekankan bahwa pentingnya berbicara, mendengarkan, dan menciptakan lingkungan di mana orang-orang merasa didukung dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Pendekatan ini dapat membantu mengatasi konflik dan perbedaan pendapat yang berfokus pada hubungan antar individu dalam organisasi. Oke, berarti menurut Kak Rizka itu manajemen yang bisa menjadi solusi dalam fenomena ini yaitu manajemen human relation atau hubungan manusia. Di mana ini berarti memahami perasaan dan motivasi orang-orang dan bagaimana hal itu mempengaruhi cara bekerja mereka. Banyak banget buat Kak Rizka sudah menyempatkan hadir di Isma Podcast kali ini dan sampai jumpa di podcast berikutnya Kak Rizka. Untuk selanjutnya bisa kembali ke tempat dan melaksanakan aktivitas. Oke, sama-sama Wisnu. Nah, itu tadi pembahasan fenomena kedua terkait perbedaan pendapat atau opini dalam suatu organisasi, contohnya dalam melaksanakan tugas atau menyelesaikan suatu masalah yang telah kita ulas bareng Kak Rizka. Selanjutnya kita akan membahas fenomena ketiga yakni perubahan suatu visi dan misi dalam suatu perusahaan yang dibangun oleh lebih dari 2 orang. Dan sesi kali ini akan aku ulas bareng Kak Suri aja nih. Untuk Kak Suri, silakan untuk memasuki ruang podcast. Oke, Kak Suri, sebelum masuk ke pembahasan nih, aku mau nanya, kesibukan Kak Suri ini sebagai mahasiswa baru Universitas Udayana itu apa sih? Kalau aku sebenarnya kesibukannya saat ini sih masih jadi mahasiswa baru Universitas Udayana tuh masih lagi suka nge-browsing atau nge-searching kayak info-info tentang lomba ataupun kepanitiaan yang ada di Universitas Udayana yang memungkinkan untuk aku ikuti. Ya selebihnya selain itu aku juga mungkin belajar di rumah dan juga mengikuti perkuliahan seperti mana biasanya. Jadi aku ngelakuin kegiatan itu cuman buat isi waktu luang aku selain di jam perkuliahan itu. Oke, berarti kesibukan Kak Suri ini cukup padat ya. Jadi aku mau ngucapin terima kasih udah nyempetin hadir di podcast aku, Isma Podcast kali ini. Jadi mungkin sebelum masuk ke pembahasan biar teman-teman juga pada akrab, nanti Kak Suri bisa memperkenalkan diri dulu. Halo Sobat Isma, kenalin nama aku Katri Suri Anjani, biasa dipanggil Suri.
Oke, Kak Suri, aku nanya nih sama kayak pembicara sebelumnya, aku nanya, Kak Suri ini dari profesi mana? Kalau boleh tahu. Ya mungkin kalau kalian nebak-nebak aku tuh dari profesi apa, kayaknya kalian gak benar gitu. Kayak karena aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan prodinya itu manajemen. Oke, berarti Kak Suri juga dari program studi manajemen, di mana sama ya dari pembicara kedua terakhir kita. Oke, mungkin pertanyaannya sama juga ya, karena Kak Suri juga dari manajemen, jadi pertanyaannya 3 juga, jadi sama. Oke, pembahasan yang kita bahas kali ini adalah perubahan suatu visi misi di dalam suatu perusahaan yang dibangun oleh lebih dari 2 orang. Untuk pertanyaan pertama, Kak Suri, kenapa kejadian atau fenomena itu bisa terjadi di dalam suatu perusahaan? Oke, makasih ya pertanyaannya. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu pertanyaannya nih. Pertanyaannya kan tentang perubahan suatu visi dan misi di dalam suatu perusahaan yang dibangun oleh lebih dari 2 orang. Jadi yang dimaksud yang dibangun lebih dari 2 orang itu apanya nih? Perusahaannya atau visi misinya? Perusahaan. Oh, oke, jadi perusahaannya yang ditanya dari sudut perusahaannya. Ya. Oke, langsung aja aku jawab ya. Pertanyaan yang pertama itu tentang kenapa kejadian itu bisa terjadi. Kalau berdasarkan pemahaman aku sih, perubahan visi dan misi dalam suatu perusahaan itu memang pernah terjadi. Tetapi kebanyakan perusahaan-perusahaan itu jarang yang melakukan perubahan visi dan misi itu ketika mereka sudah memberlangsungkan sebuah perusahaannya. Apalagi ketika dia sudah memiliki brand yang besar atau dia itu sudah dikenal oleh banyak orang. Maka kalau dia merubah visi dan misinya, maka masyarakat itu akan bingung kenapa perusahaan ini merubah visi dan misinya. Tapi aku bakal tetap jawab pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget. Oke. Jadi alasan yang pertama dari aku itu sih karena perubahan manajemen dan juga pemegang saham dari perusahaan itu. Tidak menutup kemungkinan bahwa seorang manajer dari perusahaan itu memiliki pola pikir dan juga mindset yang berbeda dengan manajer dari perusahaan itu sebelumnya. Apalagi case yang kita bahas kali ini adalah dari 2 perusahaan. Jadi tidak memungkinkan tuh di antara manajer perusahaan yang pertama dengan manajer perusahaan kedua itu selalu memiliki kesamaan dalam berpendapat. Oleh karena itu, hal itu juga memungkinkan mereka untuk mencari solusi, yaitu merubah visi dan misi mereka. Nah, ketika mereka itu sudah melakukan perubahan visi dan misi, maka mereka itu harus mencari jalan keluarnya, yakni melakukan rebranding kembali. Nah, rebranding kembali ini sebenarnya bertujuan untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat tentang produk yang perusahaan itu buat kembali, agar citranya itu tidak anjlok atau jelek di kancah masyarakat gitu. Dan juga rebranding ini juga bertujuan untuk meraih awareness dan juga bisa sampai action to purchase dari konsumen itu sendiri. Sama halnya seperti contohnya itu sebuah perusahaan yang merubah visi dan misinya. Jadi dia itu harus melakukan rebranding dari perusahaan itu agar perusahaan itu dapat berjalan kembali sesuai dengan visi misi yang telah mereka buat. Selain itu juga Kak Wisnu mungkin ada beberapa alasan lagi yang menyebabkan sebuah perusahaan itu melakukan perubahan visi dan misi. Di antaranya yaitu yang pertama itu ada visi misi yang telah mereka buat sebelumnya itu tidak mampu untuk direalisasikan. Oleh karena itu, mungkin ada beberapa karyawan dan juga pemimpin perusahaannya berpikir untuk bagaimana kalau kita merubah visi dan misi kita agar visi misinya itu relevan dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, perusahaan itu melakukan sebuah perubahan visi dan misi agar dengan harapan visi misi baru yang telah mereka buat itu dapat menghasilkan atau membuahkan sebuah profit yang lebih besar lagi bagi perusahaan itu sendiri. Oke, berarti kenapa fenomena dapat terjadi itu mungkin karena ada yang berkaitan manajemen dan pemegang saham dalam perusahaan tersebut yang menjadi faktor utamanya. Jadi kita juga bisa melakukan rebranding setelah visi misi itu dirubah oleh perusahaan untuk bertujuan menggunakan sosialisasi brand demi tercapai awareness hingga action to purchase. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu pendekatan manajemen mana yang bisa menjelaskan fenomena tersebut. Oke, aku ingin menjawab pertanyaannya itu karena kita membahas tentang case sebuah visi dan misi yang dirubah dalam sebuah perusahaan yang dibangun oleh lebih dari 2 orang perusahaannya. Jadi pendekatan yang sesuai itu adalah pendekatan manajemen kontingensi. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena pendekatan manajemen kontingensi ini tidak berpatok kepada suatu hal untuk dijadikan sebagai sebuah solusi. Pendekatan ini juga bersifat universal, tidak ada situasi dan juga waktu yang dijadikan sebagai patokan bahwa solusi dari setiap permasalahan itu adalah seperti ini atau itu. Oleh karena itu, sama halnya seperti perubahan visi dan misi perusahaan ini erat kaitannya dengan pendekatan manajemen kontingensi seperti itu. Oke, berarti menurut Kak Suri nih, pendekatan manajemen yang bisa menjelaskan hal tersebut yakni pendekatan kontingensi. Pertanyaan terakhir nih, menurut Kak Suri lagi nih, manajemen mana yang bisa menjadi solusi dari fenomena tersebut? Oke, kalau ditanya tentang teori manajemen yang bisa dijadikan solusi, karena kita itu sebelumnya kita udah bahas kalau itu termasuk pendekatan manajemen kontingensi, jadinya itu nggak berpatokan solusinya itu seperti apa. Jadi aku di sini mau ngambil teori kepemimpinan situasional, di mana teori ini menjelaskan tentang 4 gaya kepemimpinan yang berbeda dan 4 tingkat kematangan individu dalam sebuah tim. Di mana kemudian menggabungkan ini untuk menyarankan gaya kepemimpinan mana yang paling sesuai dengan tingkat kematangan yang mana sesuai dengan dirinya masing-masing. Jadi sesuai namanya aja teori kepemimpinan situasional. Jadi yang bisa menjadi solusinya itu adalah tergantung situasi. Iya, tergantung situasi, benar banget. Jadi bagaimana situasinya, ya kita carikan solusi yang paling memungkinkan untuk diambil atau dilaksanakan agar sesuai dengan agar bisa dikatakan relevan dengan keadaan yang ada. Oleh karena itu bisa menggunakan teori kepemimpinan situasional. Oke, berarti menurut Kak Suri ini manajemen yang cocok untuk menjadi solusi dalam fenomena ini adalah teori kepemimpinan situasional. Itu tadi pembahasan terkait fenomena
perubahan suatu visi dan misi dalam suatu perusahaan yang dibangun oleh 2 orang atau lebih. Aku ucapin terima kasih buat Kak Suri sudah sempat mampir ke sini di tengah-tengah kesibukan Kak Suri. Jadi untuk kali ini aku persilahkan Kak Suri untuk kembali ke aktivitasnya. Terima kasih Kak Suri. Oke, itu tadi pembahasan dari Kak Suri terkait perubahan suatu visi dan misi dalam suatu perusahaan yang dibangun oleh lebih dari 2 orang. Selanjutnya, pada pembicaraan terakhir kita, yakni Kak Yunita, kita akan membahas terkait bangkrutnya suatu perusahaan karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Untuk Kak Yunita, dipersilakan untuk masuk podcast. Halo Kak Wisnu. Halo Yunita, gimana kabarnya nih hari ini? Pasti baik dong dengan berbagai tugas. Oke, aku nanya nih sebelum kita masuk ke pembahasan nih, hobi Kak Yunita itu apa sih? Hobi aku tidur. Bercanda. 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 Nah, hobi aku itu yang pertama bukan hobi, lebih ke minat. Aku menari tradisional. Kemudian, nah ini benar-benar hobi itu ya itu membaca novel yang elektronik. Ya, gitu Tapi sih. Kak Yunita termasuk Kak Yunita ini termasuk wanita yang melestarikan budaya gitu ya, bisa menarikan tari nasional. Oke, sebelum masuk lagi nih, Kak Yunita bisa mungkin memperkenalkan diri kepada Sobat Isma dan apa nih sama Sobat Isma. Saya perkenalkan, nama saya Nika Yunita Yulandari, biasa dipanggil Yunita. Kalau di rumah itu dipanggil Bintang. Oh, tidak. Iya, beda karena ganti nama. Oke. Ya, jadi kalian panggil aku Yunita. Oke. Kalau udah tahu Kak dari program mana? Aku dari program studi manajemen dong. Oke, pas MGQ. banget. MG Hidup Manajemen. Oke. Hampir sama ya dari 3 pembicara kita tuh. Nah, hampir sama kan? Memang sama program manajemen. Oke, mungkin pertanyaannya sama semua ya. Jadi ada 3 pertanyaan dalam pembahasan kali ini. Jadi langsung kita masuk ke pembahasan terkait bangkrutnya suatu perusahaan karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke, untuk pembahasan pertama kita bakal membahas nih terkait kenapa hal tersebut bisa terjadi dalam perusahaan. Makasih Wisnu atas pertanyaannya yang keren ya. Jadi bangkrutnya suatu perusahaan itu sudah tidak asing lagi ya terdengar di telinga kita. Jadi bangkrutnya suatu perusahaan karena tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman itu ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu perubahan teknologi, di mana perkembangan teknologi itu dapat mengubah cara menjalankan bisnis. Apabila suatu perusahaan itu tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, akan berisiko kehilangan keunggulan kompetitifnya gitu. Terus yang kedua yaitu karena perubahan permintaan pasar. Karena selera dan preferensi konsumen yang berubah-ubah seiringnya berjalannya waktu, jika suatu perusahaan itu tidak mampu memberikan produk atau layanan sesuai dengan perubahan yang terjadi, maka perusahaan tersebut akan kehilangan pangsa pasarnya. Terus itu yang ketiga, karena persaingan yang ketat. Nah, pasti perusahaan itu karena banyak perusahaan pasti terjadi persaingan yang ketat. Jadi apabila perusahaan itu tidak mampu bersaing secara efektif dengan pesaingnya, mungkin perusahaan tersebut akan kalah dalam bisnis. Gitu. Terus yang keempat yaitu karena manajemen yang tidak efektif, yang dimana kepemimpinan yang buruk atau pengambilan keputusan yang tidak tepat ini adalah yang menyebabkan utama terjadinya kebangkrutan suatu perusahaan gitu. Oke, berarti menurut Kak Yunita ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebangkrutan dari sebuah perusahaan. Di mana di antaranya yang pertama itu perubahan teknologi, yang kedua yaitu perubahan permintaan pasar, yang ketiga persaingan yang ketat, yang keempat manajemen tidak efektif, dan yang terakhir itu tidak ada strategi jangka panjang. Jadi mungkin perusahaan harus memperhatikan lebih lagi ya, mungkin dari perubahan teknologi ya kebangkrutan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua nih Kak Yunita, yakni pendekatan manajemen mana yang menurut Kak Yunita yang sesuai untuk menjelaskan masalah atau fenomena terkait. Jadi pendekatan manajemen yang terkait dengan permasalahan atau yang dapat menjelaskan permasalahan bangkrutnya suatu perusahaan karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yaitu pendekatan manajemen sistem. Yang dimana dalam konteks ini, dalam konteks pendekatan manajemen sistem ini memandang perusahaan sebagai suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait seperti manusia, proses, teknologi, dan lingkungan eksternal. Begitu Kak Wisnu. Oke, berarti menurut Kak Yunita ini pendekatan manajemen yang sesuai dengan kasus ini adalah pendekatan manajemen sistem, di mana dalam konteks ini pendekatan manajemen sistem memandang perusahaan sebagai sebuah sistem yang kompleks. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan last terakhir nih, last but not least ya, yang ketiga. Oke, pertanyaan yang ketiga yakni manajemen mana yang menurut Kak Yunita yang tepat untuk dijadikan solusi dalam fenomena ini? Baik, manajemen yang tepat untuk dijadikan solusi dengan masalah bangkrutnya suatu perusahaan karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yaitu manajemen dengan teori kompleksitas. Yang dimana teori kompleksitas ini mengakui bahwa perusahaan itu suatu sistem yang beroperasi di lingkungan yang kompleks, dinamis dan tidak terprediksi sepenuhnya. Namun penting diingat bahwa teori kompleksitas ini bukanlah solusi yang instan atau tunggal untuk menyelesaikan masalah bangkrutnya suatu perusahaan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan juga yaitu manajemen keuangan yang bijak, terus kepemimpinan yang efektif dan pemahaman pasar yang mendalam. Gitu sih Kak Wisnu. Oke, terima kasih Kak Yunita atas jawabannya. Banyak buat kita yang mampir di Isma Podcast. Selanjutnya Kak Yunita bisa melanjutkan aktivitasnya. Oke, itu tadi pembahasan terkait fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi yang telah aku ulas bareng keempat pembicara yang sangat luar biasa. Oke, sekian podcast Isma kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Akhir kata aku ucapkan terima kasih sudah menonton. Dan jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, aku mewakili teman-teman meminta maaf. Sekian podcast Isma kali ini, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. See you. Hidup manajemen, jaya ekonomi.